Halo Om Tante sekalian, ketemu lagi dengan saya Om Oki di sini. Jadi di video kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari Om Tante yang sudah Om Tante sampaikan melalui kolom komentar, gitu ya. Ternyata pertanyaannya banyak sekali. Nanti saya akan pilih beberapa dulu ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Tapi sebelum itu, saya numpang promo sebentar ya. Oke Om Tante, tanpa berpanjang lebar, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai dari pertanyaan pertama ya. Saya coba cari dulu pertanyaannya Om Tante. Oke, ini ada pertanyaan ya. Pertama, Bang mau nanya, dilihat dari grafik di ipress.co.id ya, Bukalapak visitornya semakin turun signifikan dari tahun 2019. Menurut Bang Oki, masih bisa nggak seller baru bersaing dengan seller yang udah ratusan atau ribuan feedback? Oke. Terus satu lagi, menurut prediksi Bang Oki, grafik pengunjung Bukalapak bakal naik atau turun di tahun 2021? Oke, pertanyaannya bagus. Kayaknya pendek pertanyaannya, tapi jawabannya panjang ini. Oke. Memang betul, jadi itu juga saya rasakan dan mungkin banyak sekali Om Tante yang nonton video ini juga merasakan bahwa visitor Bukalapak di tahun 2019 dan tahun 2020 rasanya berkurang gitu ya. Berkurang karena kita merasakan karena kita ngontrol lapak tuh satu persatu. Meskipun dari sisi corporate saya juga pernah menanyakan ke Bukalapak, menurut Bukalapak sih visitornya stabil-stabil aja gitu. Tetapi karena jumlah pelapak di Bukalapak ini semakin banyak dan jumlah produk yang ditawarkan oleh masing-masing pelapak tersebut juga semakin banyak, sehingga traffic yang stabil tadi itu akan terbagi menjadi berkali-kali lipat. Efeknya adalah masing-masing lapak merasa ada penurunan pengunjung ya. Paling gampang itu biasanya ditandai dengan sedikitnya jumlah chat ya. Itu juga saya rasakan. Oke. Menurut Bang Oki, masih bisa nggak seller baru bersaing dengan seller yang ratusan atau ribuan feedback? Seller baru sangat bisa bersaing. Sangat bisa bersaing. Karena begini Om Tante, jadi di marketplace itu sekarang orang nggak nyari lapak gitu ya. Orang mencari produk langsung. Ketika di kolom pencarian di Bukalapak, dia langsung akan mencari produk yang dia inginkan. Ini pembeli biasanya kayak gitu. Dia nggak tahu ini pelapaknya siapa, dari mana. Itu nomor sekian lah berikutnya. Yang penting barangnya ketemu dulu. Nah, sehingga yang bersaing di sini bukan lapaknya dulu, tetapi barangnya dulu. Nah, pertanyaannya ketika seller baru belum punya reputasi, gimana caranya? Seperti yang saya lakukan dulu Om Tante, bangun reputasinya. Tidak harus langsung dari upload di Bukalapak langsung kita bersaing mencari pengunjung di Bukalapak juga untuk membeli produk kita gitu. Kalau seperti itu, produknya belum punya ulasan, belum ada review ya, belum pernah terjual, tentu akan susah untuk bersaing. Nah, strateginya adalah Om Tante yang baru jualan di Bukalapak atau baru upload barang gitu ya, barangnya baru diupload, agar barangnya bisa bersaing, Om Tante coba cari pembeli dari luar dulu. Misalkan Om Tante yang selama ini jualannya lewat Instagram atau lewat WhatsApp atau lewat Facebook, coba tawari pembelinya ketika mau bertransaksi, katakanlah si pembeli ini mau transfer langsung, coba ditawari, mau nggak beli di Bukalapak? Minimal kita investasi review untuk produknya. Sehingga ketika produk itu sudah punya review, pasti akan bersaing. Ya, pasti akan bersaing, bahkan dengan pelapak-pelapak besar. Sering kok saya lihat di halaman satu pencarian Bukalapak, itu nggak melulu pelapak yang feedbacknya puluhan ribu atau ratusan ribu. Oke. Yang paling penting adalah produknya, karena pembeli itu mencari produk. Oke, itu bisa nggak bersaing? Bisa, tergantung strateginya.
Terus satu lagi, menurut prediksi Bang Oki, grafik pengunjung Bukalapak bakal naik atau turun di tahun 2021. Kalau menurut saya akan naik, prediksi saya nih. Karena mungkin banyak hal ya, mungkin ada strategi lebih atau mungkin ada upaya dari tim Bukalapak untuk meningkatkan traffic pengunjung dan lain sebagainya dengan promo-promo atau mungkin bahkan dengan update yang terbaru untuk kebijakan super seller, bermacam-macam fitur. Tetapi kalau saya sih ngelihatnya garis besarnya gini, Bukalapak mungkin dari sisi jaringan, dari sisi infrastruktur, katakanlah seperti itu. Kemarin kan sudah ada deal tuh sama Microsoft. Kayaknya itu akan berdampak cukup signifikan ya. Akan berdampak sangat signifikan untuk Bukalapak. Sehingga Bukalapak tinggal fokusnya adalah fokus ke gimana mendatangkan penjual dan gimana mendatangkan pembeli. Karena bagi Bukalapak, user itu, customernya Bukalapak itu bukan hanya orang yang membeli barang di Bukalapak, tetapi juga si penjual sendiri. Kenapa? Karena Bukalapak juga melakukan monetisasi terhadap pelapaknya. Ya, contohnya dengan super seller, Bukalapak menetapkan biaya layanan, kan gitu. Itu diambil dari pelapak. Sehingga customer Bukalapak itu tidak hanya pembeli tapi juga penjual. Oke, sepertinya sih menurut saya tahun 2021 akan naik. Ya. Masalahnya naiknya seberapa besar ya kita lihat nanti. Kita lihat nanti gebrakannya seperti apa. Oke. Baik komentar, kita masuk ke pertanyaan kedua. Sepertinya ini bukan pertanyaan ya, lebih ke arah pendapat ya, statement gitu. Om Adrian Chandra, kayaknya saya kenal nih. Kayaknya saya kenal. Oke, salam buat Om Adrian ya. Om Oki, saya mendukung kalau ada penyeragaman fee super seller. Oke, biar tiada dusta di antara kita. Semua pelapak potongannya sama sehingga bisa dianggap keluar biaya sewa lapak yang bisa dicicil sesuai dengan duit yang masuk. Ya, jadi lebih mempermudah untuk perhitungannya lah, gampangnya seperti itu ya. Anggap biaya layanan itu seperti biaya sewa lapak atau sewa kios gitu ya. Perumpamaannya seperti itu. Akan tetapi apabila fee super seller semakin murah dan dipakai semua pelapak, apakah tidak menjadi suatu yang sia-sia? Semua lapak bisa jadi super seller, lalu istimewanya di mana? Semua pelapak ya mau di gimana maksudnya ini? Semua pelapak ya mau di halaman muka search engine BL, tapi kan tempat terbatas. Oke, maunya mungkin maksudnya gitu ya. Semua pelapak maunya di halaman satu pencarian BL tapi tempatnya terbatas. Ujung-ujungnya pakai super seller saja tidak cukup. Perlu ditambah fitur promosi yang lainnya juga. At the end, budget promosi membengkak yang belum tentu berbanding lurus dengan penjualan. Oke. Saya baca dulu semuanya ya. Lalu rencana subsidi ongkir 10.000 per transaksi ya bagus juga, cuman please deh, itu cuman cukup intercity ya. Intercity itu maksudnya antar kota di satu wilayah tertentu gitu ya. Pengiriman reguler ke kota tetangga pasti lebih dari Rp10.000. Sedangkan di MP sebelah bisa sampai 20.000 walaupun pakai minimum transaksi. Jadi ada minimum pembeliannya berapa baru dapat subsidi ongkir 20.000. Terkadang konsumen nggak paham bahwa itu adalah subsidi. Mereka maunya gratis gitu ya ongkirnya. Walaupun ujung-ujungnya MP, ekspedisi, dan pelapak juga yang harus menanggung gratis ongkirnya. Tetapi ini lumayan lah daripada nggak ada sama sekali. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi trigger supaya fee MP yang lain juga turun. Ya selain Bukalapak, mudah-mudahan bisa turun juga. Karena kalau bener ini 0,5%, itu artinya ini fee yang paling kecil di antara marketplace yang lain. Kita nantikan terobosan-terobosan dari tim BL ke depannya. Thanks Om Oki. Oke, sama-sama Om Adrian. Jadi, mayoritas saya sepakat, saya setuju dengan Om Adrian. Bahwa nanti, tapi kalau untuk yang ketakutan bahwa nanti apa dong bedanya antara yang semuanya akan ikut super seller, sehingga nggak akan ada bedanya. Tetap akan ada bedanya, terutama di rating lapaknya ya. Terutama di rating lapak atau nilai lapak. Jadi semua orang bisa jadi super seller, betul. Tetapi apakah skor lapaknya bisa tinggi? Itu juga akan mempengaruhi posisi produk kita juga gitu ya.
Itu yang perlu digarisbawahi. Lalu untuk yang super seller, yang real super seller yang memang karena skornya tinggi, dia akan dapat kesempatan saya rasa untuk di fitur-fitur yang memang hanya dikhususkan untuk mereka. Contohnya misalkan ketika ingin dilibatkan di campaign atau di flash deal atau di program promo yang diselenggarakan oleh Bukalapak, pelapak-pelapak yang akan diikut sertakan pasti adalah pelapak-pelapak yang memang ada batasannya dong gitu ya. Intinya ada saringannya gitu. Nggak semua pelapak bisa ikut di sana. Itu mungkin dari Bukalapak mereka akan menerapkan strategi seperti itu. Lalu semua orang ingin di halaman satu pencarian Bukalapak, betul. At the end tetap harus pakai promosi, betul. Saya rasa at the end tetap harus pakai fitur promosi. Sebenarnya fitur promosi kadang-kadang gini Om Tante, kita terlalu sering memancing di satu kolam, yang kolam itu rebutan dengan banyak pelapak gitu. Kenapa nggak kita coba mencari traffic sendiri dari luar dan kita masukkan ke lapak kita langsung? Oke. Pengalaman juga nih Om Tante, jadi saya nggak cuma jualan di marketplace, saya juga punya website. Jadi saya juga jualan pakai website sendiri Om Tante. Seringkali dari calon pembeli saya itu tetap ngotot pengen belinya lewat marketplace. Ya, salah satunya lewat Bukalapak. Kenapa seperti itu? Kadang-kadang calon pembeli kalau melihat website kita, website pribadi nih, kadang-kadang trust-nya belum ada nih. Ya, ini website apaan? Saya belum pernah dengar gitu. Dia akan nanya boleh nggak pembayarannya lewat marketplace, karena ada jaminan keamanan di sana. Sehingga peran marketplace bisa kita gunakan semacam rekening bersama. Itu yang saya lakukan juga. Jadi mencari traffic tidak melulu dari internal di Bukalapak itu sendiri. Kalau kita mau, kita bisa cari traffic dari luar juga Om Tante. Mungkin itu ya. Lalu rencana subsidi ongkir ya mudah-mudahan bisa dinaikkan. Saya dengar sih kemarin yang di video terakhir kemarin kan saya bilang 10.000 ya. Kayaknya akan ada update untuk subsidi ongkirnya bisa sampai 20.000. Oke, saya juga masih nunggu update-nya dari blog tersebut. Kemungkinan akan diedit materi dari blognya karena saya dengar juga akan naik sampai 20.000 Om Tante. Ya, ini kabar baik juga ya. Jadi semoga sih calon pembeli nambah. Oke, mudah-mudahan jadi trigger untuk MP lain, dan semoga MP lain kalau ada yang nonton video ini ya mungkin bisa menurunkan fee-nya juga ya. Kasihan UMKM gitu. Pas pandemi kayak gini kalau digenjot sama biaya yang gede juga rasanya gimana gitu. Labanya tambah kecil cuman biayanya kok gede gitu. Semoga semuanya bisa diturunkan. Oke, itu dari Om Adrian. Baik Om Tante, berikutnya ini ada pertanyaan juga. Ini pertanyaan yang paling sering saya dapat dulu. Akhir-akhir ini sih jarang ya. Tapi dulu sering banget saya dapat pertanyaan ini, dan ini kembali lagi ada yang nanya, kalau mau push paling baik di jam berapa Om? Nah, nge-push ya, istilahnya nge-push itu memang bagusnya pada jam-jam calon pembeli kita itu aktif. Oke. Karena percuma kita nge-push ketika calon pembeli kita nggak aktif online. Ketika produk kita push, mereka nggak lihat gitu. Jadi memang baiknya kita push pada saat jam-jam ramai pengunjung. Permasalahannya, pengunjung satu barang yang berminat terhadap satu barang, terhadap barang yang lain yang beda minatnya, itu pasti beda jamnya. Oke, pasti beda jamnya. Katakanlah produk-produk yang dikhususkan yang target marketnya adalah ibu-ibu, ya, akan beda jam ramai pengunjungnya dengan produk yang terkait dengan sepak bola misalkan baju sepak bola, pasti akan berbeda sekali. Yang satunya alat dapur, yang satunya jersey sepeda misalnya seperti itu, atau satunya susu bayi katakanlah seperti itu, lalu yang satunya adalah produk kacamata hitam misalnya seperti itu pasti jam ramai pengunjungnya beda. Jadi saya nggak terlalu menyarankan jam berapa, yang tahu adalah Om Tante sendiri. Kalau cara saya yang paling gampang adalah
Biasanya saya trial and error 2-3 hari gitu, saya pasang promoted push di bidding rendah saja, cukup bidding rendah, paling rendah kalau perlu gitu ya, untuk satu atau dua barang yang punya target market yang sama gitu ya. Misalkan saya promokan susu bayi dengan botol susu gitu ya, botol susu dengan tas untuk botol ASI gitu misalkan. Nah, itu saya akan coba promoted push-kan bersama-sama ketiga barang tersebut dengan bidding paling rendah. Saya akan coba selama paling nggak 2 kali 24 jam. Oke. Nah, nanti dari report promoted push kan ketahuan tuh jam berapa aja produk kita diklik tuh. Ya. Saldo kita akan berkurang per klik itu setiap jam berapa, bisa dilihat di reportnya. Nah, ketika dia ada rentang kepadatan, misalkan kok setiap 2 menit ada yang ngeklik, setiap 1 menit ada yang ngeklik, itu artinya jam ramai pengunjung produk dengan minat tersebut, dengan target market yang sama tersebut. Katakanlah tadi targetnya adalah ibu-ibu yang punya bayi baru melahirkan gitu, targetnya seperti itu, punya jam-jam ramai pada jam berapa. Nah, kita bisa tahu datanya dari situ, lalu kita push. Kalau caranya seperti apa, sebenarnya saya pernah upload Om Tante, cara untuk tahu jam-jam ramai pengunjung kita itu jam berapa aja, cuman dulu rekamnya asal-asalan ya Om Tante. Coba lihat deh video-video saya yang paling lama gitu. Itu saya juga pernah membuat video meskipun nggak ada suaranya gitu. Tapi itu adalah tutorial cara saya untuk melihat jam ramai pengunjung di lapak saya jam berapa saja. Oke, itu Om Tante. Oke Om Tante, jadi sebetulnya masih banyak pertanyaannya, cuman kok kayaknya kepanjangan kalau saya bahas semuanya ya. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan dulu. Berikutnya saya akan bikin video seperti ini lagi. Atau mungkin kalau Om Tante ada request soal tutorial tertentu, coba komen. Atau ada pertanyaan apapun silahkan komen, nanti kita akan bikin video tanya jawab kayak gini lagi. Oke, jangan takut untuk bertanya, jangan malu untuk sharing karena semua orang itu guru gitu ya. Semua orang punya pengalamannya tersendiri. Jadi kalau Om Tante mau sharing atau mungkin mau kritik saya atau mau koreksi atau ada pendapat lain atau ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar Om Tante. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, share kalau misalkan video ini dirasa cukup bermanfaat. Dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.